Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Suryadinata dengan akhiran NIM 23155. Perkenalkan, nama saya Yuli Muhammad Arifin dengan akhiran NIM 047. Perkenalkan, nama saya Ali Reza dengan akhiran NIM 002. Halo, perkenalkan saya Muhammad Zulkifli dengan akhiran NIM 049. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Mas Ari di sini sebagai owner dari rumah outdoor. Perkenalkan, kami di sini dari mahasiswa Universitas Jember, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini kami ingin melakukan wawancara untuk memenuhi tugas UAS kami, mata kuliah kepemimpinan. Seperti itu, Pak. Mungkin dari Mas Arinya sendiri sebagai owner dari rumah outdoor bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kenalkan saya Ari Amiruddin, biasa dipanggil Ari. Ya cukup itu. Asli Jember juga. Ya. Cukup. Ya. Mungkin ini sih Mas, yang pertama ditanyakan, rumah outdoor ini apa sih Mas, dan kenapa Saman punya ide buat mendirikan rumah outdoor ini? Rumah outdoor ini rentalan alat camping. Ide itu terbesit mulai maba sebenarnya. Dari hobi lari ke usaha, Kak. Jadi karena suka naik gunung juga, suka menyendiri di alam ya. Akhirnya daripada alat-alatnya nganggur kan, nggak mungkin tiap hari tiap minggu kita keluar. Akhirnya punya ide terbesit itu, cuman sempat ragu 3 tahun 4 tahun sampai akhirnya ada temen yang ayo nyupport. Akhirnya berdirilah rumah outdoor bertiga awalnya. Iya. Awal berdirinya rumah outdoor ini kapan Mas? 2021. Ya, 2021. Sudah hampir 3 tahun, lebih 3 tahun. Hampir 3 tahun. Hampir. Sekarang 3 tahun habis ini. Di sini ada berapa karyawan yang kerja sama-sama Mas? Kalau karyawan kita pakai 2 sebenarnya. Ke pertanyaan intinya ya. Iya. Di sini kan rumah outdoor punya 2 karyawan. Nah, cara Mas Ari itu mengatur karyawannya atau mengatur bawahannya itu gimana? Maksudnya apa ada aturan tertulis yang memang harus dipatuhi sama karyawan-karyawannya itu? Kita pakai sistem kontrak. Jadi sebelum kerja kita jelaskan tugasnya ngapain saja dan aturannya gimana, termasuk fee dan fasilitas yang didapat. Terus kenapa sih Mas kok pakai cara itu? Apakah itu lebih efisien atau gimana? Menurut saya lebih efisien, soalnya sebelum kita pakai karyawan 2 tahun jalan kita kerja sendiri, kerja bertiga, kita bagi tugas bertiga. Jadi ada keuangan, ada perlengkapan atau inventaris, sama ada sosmed, ya bagian sosmed. Jadi 3 ini jalan sendiri-sendiri, kita gak perlu bayar orang juga kan. Ketika sudah tahu di dalamnya sosmed harus ngapain, inventaris perlengkapan harus ngapain, keuangan harus ngapain, akhirnya punya titik berat, ini gak bisa kita urus sendiri. Ini keberatan kalau sumpama ya, karena ada sempat kita bingung terkait beban. Jadi kayak sosmed mikirnya bagian perkap, sosmed ini paling enak nih, bisa gak stay di sini, bisa tetap kerja gitu, uang gajian tetap bisa dipukul rata. Akhirnya karena saling senggol menyenggol tiap bulan, tiap evaluasi, ada beberapa tugas yang kita bebankan ke karyawan, termasuk bersih-bersih sama bagian customer service, pelayanan. Dari cara itu mungkin bisa nggak sih Mas, kalau misalnya sewaktu-waktu itu bakal berubah atau gimana gitu? Bisa nambah tugas atau malah berkurang tugasnya, Kak. Bisa bertambah ketika emang fee atau fasilitas yang kita berikan lebih banyak daripada kinerjanya. Mungkin ketika cuman customer service sama bersih-bersih terlalu banyak nganggurnya. Soalnya rentalan kan paling banyak
paling rame weekend, hanya di 3 hari Jumat Sabtu Minggu. Selain itu nganggur, nggak ngapa-ngapain di sini, kita cuma duduk santai ngopi. Iya. Terus kalau misalnya ada konflik itu ya, siapa sih yang biasanya Mas percaya buat ajak diskusi gitu, buat mecahin konflik itu? Konflik dengan karyawan atau sesama owner? internal Internal. itu. Konflik biasanya kita bahas. Makanya tadi saya sempat nyenggol terkait evaluasi tiap bulan. Jadi sebulan sekali selalu sebelum bayaran kita duduk bersama. Kalau dulu duduk bertiga, sekarang kita duduk berdua. Soalnya kemarin sempat berhenti salah satu ownernya. Jadi kita sudah jalan berdua dan diskusinya lebih enak berdua ternyata. Lebih cepat ngambil keputusan. Soalnya kalau nggak setuju ya udah nggak usah dijalankan. Satu nggak setuju nggak usah. Kalau setuju semuanya baru kita jalankan. Nah, selama sampean menjalankan usaha ini, apakah ada kayak tantangan atau hambatan itu yang sering Anda jumpai itu? Tantangannya mungkin di perawatan barang ya. Kalau kita pakai sendiri kan barangnya lebih awet ya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tapi kalau customer atau kita di persewaan terutama, itu banyak customer yang masih cara makainya nggak tahu dan nggak mau tanya, Kak. Padahal kita sudah mewanti-wanti di sosmed, di pas nyewa pun, kalau emang nggak tahu kita praktekkan, kita ajari gitu sebenarnya. Dan ya tahu sendiri barang rentalan lumayan. Tenda itu satu tenda aja 900.000 sekarang. Jadi kalau sobek sedikit itu cacat, biasanya customer juga nggak mau nyewa lagi. Padahal yang nyobekin ya customer tersebut gitu. Nah, ya tantangannya itu sih. Lebih ke cara reparasinya, Kak. Soalnya nggak mau para customer nyewa barang yang sudah ada cacat gitu. Meskipun kita reparasi, mereka kadang nggak mau tetap. Cara yang mengatasinya itu gimana, Mas? Tantangan tadi itu. Kita sedikit demi sedikit mulai sosialisasi ke customer. Mulai dari buat video cara pemasangan tenda, terus secara lisan langsung ngomong dilarang masak dalam tenda, takut kebakaran sembarangan. Ya, kita sosialisasi lewat offline dan lewat sosial media juga. Dan akhir-akhir ini saya rasa juga sudah lumayan aman daripada awal-awal kita buka. Soalnya kita juga buka ini. Mereka agak bisa packing, kita belajar packingin. Mereka agak bisa berdiriin tenda, kita berdirikan. Mereka agak bisa apa, kita kasih ini, edukasi juga. Itu kalau nanti misalkan ada yang nyewa ya Kak, terus barangnya mengalami kerusakan itu apa ada dendanya gitu? Ada, Kak. Jadi kalau barang masih bisa dipakai, masih bisa direparasi, mereka bayar ongkos reparasinya. Kalau sudah gak bisa dipakai, rusak parah, mereka ganti baru. Dan barang yang sudah dirusak kita kasihkan ke customernya. Ya, jadi biar gak full rugi. Terus nih, kan dalam usaha pasti ada struktur atau garis koordinasi antara karyawan dengan pemimpin ya Mas? Iya. Nah, di bagian apa saja yang Mas percayai untuk mengambil keputusan atau ikut adil dalam mengambil keputusan ketika terjadi konflik? Kalau struktur kita sebenarnya gak ada pemimpin di sini. Jadi tetap berdua, Kak. Satu gak setuju, ya udah nggak jalan. Jadi harus setuju dua-duanya. Iya. Terus punya bagian sendiri-sendiri. Saya kebetulan bagian keuangan, terus teman saya bagian sosial media, bagian customer service sama perlengkapan kita garap bareng. Nah, itu bagian customer service sama perlengkapan kita dibantu sama karyawan tadi yang saya maksud. Jadi kita kerja bareng. Nanti semua karyawan mungkin butuh evaluasi terkait pelayanan, baru kita diskusikan gimana enaknya pelayanan. Kita ngobrol bertiga. Cuman kalau masalah keuangan, masalah sosial media, kita yang dipegang masih owner, yang megang masih owner sampai sekarang. Mungkin pertanyaan-pertanyaan dari kami cukup itu saja ya Mas Ari. Ya. Terima kasih buat waktunya. Juga kami mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya Mas Ari di sini. Udah, aman. Lagi santai. Mungkin ada kata-kata yang mau Mas Ari sampaikan? Kata-katanya kalau ragu-ragu mending nggak usah. Terus oh iya, saya lupa belum menjelaskan kenapa kok pakai kata rumah, nggak pakai kata pakai nama sendiri Ari Outdoor atau Adit Outdoor atau apa. Sejauh-jauhnya kita
healing, mendaki, berjalan, tetap tujuan akhir adalah rumah kan. Entah itu rumah keluarga atau malah rumah masa depan, kuburan. Makanya akhirnya biar teman-teman juga selalu ingat kemanapun kalian pergi, tujuan akhirnya bakal tetap ke rumah. Itu. Mungkin terakhir Mas ya, mungkin Ya. kalau ada yang mau nyewa-nyewa gitu bisa ngubungin apa? Langsung DM IG aja gak Pak, Rumah Outdoor Jember. WA-nya ada Mas? WA-nya ada di IG juga. Tertera. Atau ya tertera di IG semua kok. Sudah lengkap, press list semuanya ada. Mapnya juga. Terima kasih buat Kak Ari. Sekian dari kami. Mungkin ada kata-kata dari kami yang kurang cocok, kami mohon maaf. Terima kasih buat waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even now, want another scope to look inside. I'll be the person of your dreams, or your love. Itu apa Mas? Sama arep purwa.